Nah, tapi persoalannya kita hidup di zaman di mana publik ini menerima apa saja yang ada di sosial media. Kalau ada video yang berseliweran di sosial media dianggap itu sebuah kebenaran. Kalau dia memang cinta Indonesia, ngapain dia kerja di luar sana? Ya kan? Harusnya dia mengabdi di Indonesia gitu kan. Bagaimana kita bisa mencerdaskan masyarakat di luar sana bahwa dokter Indonesia itu handal kok. Dokter Indonesia itu baik kok. Jangan lihat pas BPJS-nya, itu saudara-saudara kita juga gitu loh. Setuju. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam super, salam satu ID. Jumpa kembali dengan saya Dr. Haryo dalam acara Orbits, obrolan berita ID Cabang Jakarta Pusat. Kali ini kita akan mengulas tema mengenai dokter Indonesia dibully dokter WNI di luar negeri, kebakaran jenggot. Nah, pada kesempatan kali ini kita beruntung ya sudah kehadiran tamu kita, bintang tamu kita, yaitu Dr. Mahesa Pranadipa MH. Beliau saat ini mendapatkan amanah sebagai Wakil Ketua PBID, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Selamat sore Dokter Mahesa, bagaimana kabarnya Dok? Selamat sore Dokter Haryo, Assalamualaikum, kabar baik Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, mungkin kita langsung membicarakan ya terkait dengan topik yang tadi sudah disampaikan ya mengenai dokter Indonesia dibully ya. Menurut dokter bagaimana kesiapan dokter Indonesia dalam menghadapi persaingan global dok? Ya, pertama mungkin dari judulnya menarik nih ya, kebakaran jenggot. Apakah saya karena pakai jenggot kali ya? Tapi untungnya jenggot saya nggak kebakaran. Siap dok. Jadi kalau ditanyakan apakah dokter Indonesia siap menghadapi globalisasi, sebenarnya dari perubahan-perubahan kurikulum pendidikan kedokteran Indonesia sejak 2006 kemudian diefektifkan di 2012, kita udah siap sebenarnya. Sekian banyak fakultas kedokteran sudah mendidik mahasiswa-mahasiswa kedokteran untuk siap menghadapi globalisasi. Begitupun ketika dokter-dokter turun di area pelayanan, maka seluruh fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan juga siap untuk menghadapi globalisasi. Buktinya apa? Buktinya ada akreditasi nasional, ada akreditasi internasional dan lain-lain. Nah, dari sisi kita sendiri, organisasi profesi, sekian banyak perhimpunan dokter spesialis di internal Ikatan Dokter Indonesia itu sudah banyak yang melakukan standarisasi internasional. Jadi kalau dikatakan kita siap, insya Allah kita siap. Nah, tinggal persoalannya apakah kesiapan dokter Indonesia ini didukung dengan sarana prasarana yang baik tentunya, karena kan kita tahu tidak mungkin hanya SDM yang unggul saja, tapi juga harus didukung dengan regulasi, didukung dengan sarana prasarana yang baik supaya SDM yang unggul ini bisa memberikan pelayanan yang lebih profesional. Baik, terima kasih Dr. Mahesa. Berarti memang secara kurikulum pendidikan ya, secara sistem memang sudah dipersiapkan dok ya. Namun memang perlu ada penyesuaian, perlu ada pengawalan agar bisa menjadi lebih siap ya dok ya di kancah era globalisasi. Berikutnya dok, pertanyaan berikutnya ya, menjadi dokter di Indonesia itu dikatakan tidak mudah, katanya begitu dok. Apakah dokter Mahesa setuju dengan pendapat tersebut ya? Ini artinya luas dok ya, menjadi dokter tidak mudah begitu. Silakan dok. Kalau mungkin dulu zaman kita tidak mudah mungkin dulu zaman kita, karena untuk masuk fakultas kedokteran dengan jumlah fakultas kedokteran saat itu masih terbilang minim ya. Dan seleksinya begitu ketat, kemudian begitu banyak perjuangan, kita memang tidak mudah. Sekarang sudah banyak fakultas kedokteran di hampir semua provinsi, bahkan satu provinsi kayak di Jakarta aja udah 10, mungkin 11 fakultas kedokteran ada sekarang. Jadi untuk masuk fakultas kedokteran sekarang itu mungkin lebih mudah ya, dengan banyaknya mekanisme-mekanisme untuk masuk fakultas kedokteran, tidak hanya melalui ujian nasional, ada juga jalur mandiri yang dibuka oleh fakultas-fakultas kedokteran. Kemudian proses di internal fakultas kedokteran itu sendiri yang menurut saya kurikulumnya saat ini memang jauh lebih mudah dibandingkan kurikulum kita yang lalu. Sekarang fakultas kedokteran bisa meluluskan dokter itu antara 5 tahun setengah. Itu udah bisa meluluskan dokter. Artinya lebih cepat dibandingkan zaman-zaman kita dulu ya. Nah, cuma memang bedanya yang sekarang ini, kalau zaman dulu kita lulus fakultas kedokteran tidak ada uji kompetensi nasional. Nah, ini adik-adik kita sekarang ini memang dia harus melewati fase baru yang disebut dengan uji kompetensi nasional.
Nah itu sempat jadi masalah dulu ketika banyak yang tidak lulus. Tapi persoalannya bukan kepada mahasiswanya, tapi ini persoalannya adalah bagaimana Fakultas Kedokteran bisa mendorong mahasiswa-mahasiswa ini memenuhi standar-standar kelulusan itu. Dan saya lihat grafik laporan dari uji kompetensi nasional sendiri itu sudah mulai banyak peningkatan ya. Yang dulu satu Fakultas Kedokteran bisa banyak retake, mungkin hampir lebih dari setengah mahasiswa retaker, sekarang udah mulai banyak yang lulus. Artinya kalau sekarang dibilang mudah-mudah, cuma biayanya mungkin Dokter Hari. Ya kalau bicara biaya ya jauh lah dengan zaman kita dulu. Zaman kita dulu SPP berapa sih ya? Tapi juga dengan tingkat inflasi yang berbeda. Sekarang luar biasa nih biaya pendidikan. Nah sebenarnya itu yang menjadi concern kita juga. Ikatan Dokter Indonesia sekarang ini bukan cuma persoalan mempermudah dokter itu lulus, tapi juga biaya pendidikan itu kalau bisa jangan terlalu mahal. Karena kalau ketika biaya pendidikan kedokteran itu terlalu mahal, khawatirnya gini khawatirnya itu modal atau investasi yang dikeluarkan oleh keluarga bagi masuk kedokteran itu terlalu besar. Akibatnya apa? Banyak lulusan-lulusan dokter baru itu akhirnya berpikir begini, wah saya sekolah kedokteran biayanya terlalu besar, maka gimana caranya saya jadi dokter bisa mendapatkan income baik untuk bisa mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan orang tua saya dan lain-lain. Nah, itu yang menurut kami akan menjadi problem juga ketika kita ingin melahirkan dokter yang berkualitas itu ya. Tapi tentu IDI sebagai organisasi profesi juga memikirkan hal ini ke depan ya. Bukan ke depan saja, kita sudah berpikir ketika Undang-Undang Pendidikan Kedokteran itu terbit di tahun 2013, kita sudah melihat bahwa sudah mulai ada kapitalisme yang mulai masuk di dunia pendidikan kedokteran karena luar biasa mahalnya biaya pendidikan kedokteran itu. Nah, tapi saya sendiri sebagai dosen di Fakultas Kedokteran juga melihat memang perubahan kurikulum itu memang menuntut biaya atau unit cost di Fakultas Kedokteran itu besar memang. Nah, ini yang mungkin pemerintah perlu memikirkan subsidi bagi pendidikan kedokteran terutama di universitas-universitas milik pemerintah ya. Baik, Dok. Oke, Dok. Berikutnya, Dok ya. Kira-kira faktor apa yang mempersulit untuk bisa menghasilkan dokter-dokter di Indonesia ya, Dok ya. Nah khususnya dokter spesialis nih, Dok, yang saat ini memang isunya sudah banyak dilontarkan, Dok ya. Nah ada rumornya adalah masalah diskriminasi. Nah menurut Dokter Mahesa, apakah setuju, Dok, dengan isu tersebut, Dok? Jadi faktor diskriminasi yang membuat sulit memproduksi dokter dan lebih khusus ada dokter spesialis. Ya, diskriminasi yang dimaksud di sini mungkin kita perlu perjelas. Diskriminasi yang dimaksudkan di sini apa? Apakah diskriminasi ketika dia masuk itu ada diskriminasi, oh ini anak dokter, ini bukan anak dokter, ini anak pejabat atau bukan anak pejabat. Setahu saya setiap center-center pendidikan spesialis itu punya mekanisme untuk rekrutmen PPDS. Nah, cuma ini tentu hal yang terjadi di belakang layar ya. Karena kan kalau bicara rekrutmen PPDS kita tahu ada pengumuman, syarat-syaratnya apa saja, tahapan-tahapan rekrutmennya apa saja, itu kan secara formal itu terjadi. Nah, tapi persoalan kemudian apakah ada proses di belakang layar? Nah, itu yang mungkin perlu diklarifikasi, perlu diinvestigasi di center-center pendidikan. Nah, karena ini ranahnya pendidikan, tentu yang harusnya bisa menjawab itu adalah institusi pendidikan. Karena kalau seperti kita, IDI kan kita kan pihak di luar institusi pendidikan. Ada memang perpanjangan tangan IDI dalam bentuk kolegium, di mana kolegium itu sendiri berisikan ketua-ketua prodi biasanya, guru-guru besar pendidikan di center-center pendidikan. Nah, mereka memang bisa kita tarik informasinya di situ. Nah, faktanya kalau ditanyakan apakah ada diskriminasi, laporannya ada. Misalnya, guru besar ini bisa masuk atau ada anak pejabat yang masuk. Tetapi laporan itu tidak sebanding dengan banyaknya juga mahasiswa PPDS yang tidak dikaitkan dengan proses diskriminasi itu. Sebagai contoh misalnya ada putra-putra daerah yang diutus untuk masuk PPDS, nilainya bagus keterima, ya kan? Iya, ada juga yang mewakili institusi seperti institusi Polri atau TNI, itu juga keterima juga, gitu ya. Artinya ya mungkin kita harus lihat proporsionalnya. Kalaupun ada menurut kami dari Ikatan Dokter Indonesia
PBID berkoordinasi dengan majelis kolegium, ini yang harusnya dibenahi dari proses rekrutmen pendidikan. Harus memang fair, harus memang mengedepankan calon-calon yang memang bisa didorong untuk menjadi dokter spesialis yang berkualitas. Baik dokter, terima kasih dok. Selanjutnya dok ya, dokter kira-kira dokter Maesa bisa menjelaskan nggak? Tadi sudah dijelaskan mengenai proses penerimaan begitu ya. Nah kalau mungkin agak lebih detail, kira-kira untuk penerimaan dokter spesialis itu kira-kira seperti apa sih dok? Mungkin dari dokter umum dulu juga bisa dijelaskan, dan bagaimana penerimaan dokter spesialis, karena tadi dokter Maesa sudah menyampaikan juga ya, dari segi finansial itu juga diperlukan biaya yang cukup besar ya. Nah mungkin dari situ juga tanda kutip sudah terjadi diskriminasi alami ya kalau menurut saya. Bukan diskriminasi alami, mungkin seleksi alami, memang tidak semua bisa menyanggupi atau memenuhi kebutuhan biaya yang cukup tinggi tersebut begitu dok. Ya ini kan sebenarnya kan tergantung kebijakan institusi pendidikannya dok. Ya. Seperti misalnya rekrutmen dokter umum saja. Rekrutmen dokter umum mahasiswa-mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri yang memang SPP-nya cukup besar, itu berapa persen sih sebenarnya di masing-masing senter pendidikan Fakultas Kedokteran. Itu juga harus dilihat. Jangan sampai begini, jangan sampai justru proporsi mahasiswa yang jalur mandiri yang notabene SPP-nya pasti besar itu diterima lebih banyak. Karena mungkin institusi pendidikannya pengen mendapatkan pemasukan yang lebih banyak dari situ. Nah itu juga harus perlu dipertanyakan ke institusi pendidikan. Nah kalau pendidikan spesialis itu tadi jujur dok, dulu istri saya pernah ikut seleksi penerimaan PPDS. Yang diterima di PPDS itu hanya 5 orang di salah satu senter pendidikan. Hanya 5 untuk satu spesialis. Spesialisnya spesialis preklinik. Nah dari 5 itu sudah dari institusi pendidikan udah bilang ini ada jatahnya tubel dari daerah, jatahnya TNI Polri di situ. Nah hanya tersisa sedikit. Nah ini jadi rebutan dari sekian banyak dokter-dokter umum yang ingin masuk jadi PPDS. Nah jadi menurut saya selama prosesnya itu fair, sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh institusi pendidikan, menurut saya kita nggak perlu protes juga di situ ya. Nggak perlu protes karena yang terpenting adalah prosesnya fair saja. Karena yang terpenting adalah kalau tadi dokter bilang ada proses natural karena biayanya besar, ya harusnya institusi pendidikan juga bisa mengambil proporsi bahwa kalau ada putra-putra daerah yang mau disekolahkan oleh daerahnya dengan biaya dari daerah, itu sangat bagus kan. Yeah. Artinya apa? Kalau itu bisa direkrut, biayanya toh juga dari pemerintah daerah, bukan dari PPDS-nya. Yeah. Dan itu pasti akan diwajibkan bagi yang bersangkutan ketika lulus harus balik ke daerahnya, mengabdi di daerahnya. Harusnya pemetaan ini yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya. Pemerintah bersama dengan institusi pendidikan melakukan pemetaan. Kira-kira dari sekian banyak PPDS, nanti yang balik ke daerah itu berapa orang? Jangan sampai gini dok, jangan sampai kita mendidik dokter spesialis PPDS, selesai PPDS mekanisme pasar, mereka bisa kemana aja, nyari rumah sakit dengan take home pay yang cukup besar atau jasa medik yang cukup besar, sehingga kekosongan-kosongan di daerah itu nggak bisa diisi. Nah itu yang harusnya dipetakan oleh pemerintah, koordinasi dengan institusi pendidikan, dengan kolegium. Yuk kita petakan mana yang berapa yang direkrut, yang kalau bisa setelah dia lulus balik nih ngisi kekosongan di daerah-daerah. Itu yang harusnya dilakukan. Baik. Sungguh baik sekali dok ya. Mungkin sekarang juga saya pernah mendengar ada juga beasiswa yang diberikan dok ya, dari pemerintah, setahu saya dari Kemenkes juga ada. Mudah-mudahan itu bisa berlangsung dan tepat sasaran dok ya. Tapi ada satu cerita dok, saya pernah ketemu ada lulusan spesialis jantung ya. Dia ketemu saya, ngobrol saya langsung kalau dia itu disekolahkan oleh daerahnya. Terus ketika dia lulus dia ingin balik nih ke daerah situ, tetapi karena berganti pimpinan daerahnya, ketika dia menanyakan dia masuk ke rumah sakit milik pemerintah, pejabat di daerah bilang, mohon maaf dok, kami belum bisa terima dokter dulu karena anggaran untuk menggaji dokter spesialis itu belum ada alokasinya. Nah ini hal seperti ini ternyata banyak di daerah dok. Jadi sudah capek-capek disekolahkan dokternya, pas mau balik ke daerah dia nggak bisa kerja karena pemerintah daerah ternyata nggak alokasikan anggaran buat si dokter berpraktek di rumah sakit daerah. Jadi kalau dibilang Bapak ada informasi bahwa terjadi kekosongan dokter spesialis di daerah, dicari dulu masalahnya ternyata banyak penyebab kenapa nggak ada dokter spesialis di daerah gitu.
Untuk advokasi di cabang kira-kira dok, kalau konteksnya seperti itu apakah bisa ada peranan dok? Oh harus ada peranan. ID cabang setempat harusnya bisa mensupport pemerintah atau bahkan mengadvokasi pemerintah daerah menyampaikan bahwa ini loh ada kekosongan dokter spesialis A, B, C misalnya. Nah pemerintah daerah kalau dia punya alokasi anggaran untuk menyekolahkan putra daerah, selesai sekolah balik lagi ke daerahnya itu kan bisa terisi itu angka-angka itu. Nah itu emang harus dilakukan oleh ID cabang karena terus terang banyak pemerintah daerah juga mungkin belum memahami ya terkait dengan rencana-rencana pemenuhan dokter-dokter spesialis untuk bisa memenuhi pelayanan di daerahnya. Oke. Baik dok. Oke dok, selanjutnya dok ya. Ada juga isu dok ya, salah satu kendala untuk memproduksi dokter spesialis itu karena saat ini memang pendidikan dokter spesialis berbasis universitas. Yang mana dikatakan ya isunya ada pembatasan kuota mahasiswa PPDS. Apakah ini benar dok? Menurut Dr. Maesa? Ya, yang dimaksud dengan berbasis universitas atau university base itu artinya rekrutmen dilakukan oleh universitas. Tapi kalau bicara tempat berprakteknya, PPDS paling banyak di rumah sakit, ya kan? Jadi makanya di banyak negara itu kemudian ada dua tipe, ada yang university base, dia direkrut oleh universitas, tapi kemudian proses pendidikannya tetap di rumah sakit. Ada yang memang dia rekrutmennya langsung di rumah sakit. Nah biasanya di beberapa negara yang kami pelajari itu rumah sakit yang bisa langsung menjadi center pendidikan, dia rekrutmen langsung, itu biasanya udah lama dia menjalankan proses pendidikan. Sehingga para dosen-dosen klinisnya juga sudah mumpuni, sarana prasarannya sudah mumpuni, sehingga proses rekrutmen itu bisa langsung di situ, proses pendidikan bisa langsung di situ, kendali mutunya bisa langsung berjalan dengan baik. Nah di Indonesia saat ini belum ada penerapan seperti itu, masih rekrutmennya melalui universitas karena hampir kebanyakan guru-guru besar, dosen-dosen klinis juga orang-orang universitas juga yang praktek di rumah sakit gitu loh. Mungkin ke depan bisa ke arah sana, tetapi menurut kami yang terpenting adalah menyiapkan institusinya, apakah itu rumah sakitnya benar-benar berkualitas dong. Jangan sampai dipaksakan rekrutmen oleh rumah sakit, tujuannya adalah apa? Tujuannya supaya tadi SPP-nya yang tadinya masuk universitas masuknya ke rumah sakit. Nah itu kan menjadi menurut kami tidak baik gitu kalau rencananya mengalihkan ke situ. Tapi ya harus kalau memang seperti di beberapa negara yang sudah maju pendidikan kedokterannya, kalau rumah sakitnya memang benar-benar udah siap, SDM-nya sudah siap, sarana udah siap, pasien masuk ke rumah sakit juga nggak merasa dia jadi percobaan dokter kan. Kalau sekarang kan banyak pasien masuk ke rumah sakit, wah ada koas, ada residen, jadi percobaan dong saya. Tapi kalau institusi rumah sakitnya bagus, pasien tuh nggak merasa jadi bahan cobaan. Karena di beberapa negara rumah sakit pendidikan itu kualitasnya paling bagus dibandingkan rumah sakit yang bukan rumah sakit pendidikan. Jadi pasien ketika berobat di rumah sakit pendidikan, dia udah seneng karena mulai dari SDM-nya bagus, sarana prasarananya pasti lengkap gitu lah. Itu yang harusnya dikerjain. Baik dok. Nah dok, yang berikutnya ini mengenai tuduhan dok ya. Jadi yang pernah dilontarkan ya di media sosial ya oleh salah satu dokter WNI yang ada di luar negeri ya. Bagaimana pendapat Dr. Maesa? Apakah dengan apa yang disampaikan tersebut ya oleh dokter tersebut, apakah ID merasa reaktif atau kebakaran jenggot seperti topik podcast kita hari ini dok? Bagaimana dok? Ya sebenarnya sih kita tidak terlalu merespon ya karena pertama posisi yang bersangkutan ada di luar negeri, dia nggak tahu persis apa yang terjadi di Indonesia, itu yang pertama. Yang kedua dari yang saya perhatikan dari beberapa video yang dibuat oleh yang bersangkutan masih banyak hal yang bersifat disinformasi dok. Informasi yang menurut kami salah kalau itu dicerna oleh banyak pihak. Nah tapi persoalannya kita hidup di zaman di mana publik ini menerima apa saja yang ada di sosial media. Kalau ada video yang berseliweran di sosial media dianggap itu sebuah kebenaran. Saya nggak usah jauh-jauh, keluarga saya aja kalau misalnya dia terima video di WhatsApp, dia klarifikasi, dia share di grup keluarga kita, ngomong ini jangan makan ini ya, jangan makan itu. Nah, artinya apa? Masyarakat kita sangat rentan termakan dengan video-video yang beredar di sosial media yang belum tentu benar gitu ya. Bahkan mungkin sudah masuk kepada penyesatan di video. Nah, jadi tugas kita sebenarnya sekarang bukan untuk menyerang yang bersangkutan. Ngapain nyerang yang bersangkutan? Orang bisa menilai juga ini siapa sih orang ini gitu kan.
Dia nggak pernah tahu apa itu ID, nggak pernah tahu. Dia memang warga negara Indonesia, tapi karena dia kalau dia memang cinta Indonesia, ngapain dia kerja di luar sana? Ya kan? Harusnya dia mengabdi di Indonesia gitu kan. Kalau mengabdi di Indonesia baru silakan lihat kondisi real sebenarnya di Indonesia bagaimana, baru Anda bisa komentar gitu loh. Dia udah kerja di negara orang lain, cuma bisa mengkritik hal yang negatif dari Indonesia, bukan membanggakan apa yang ada terjadi di Indonesia. Itu menurut saya kita bicara tentang komitmen kebangsaan yang bersangkutan. Nah, sekarang tujuan yang harus kita lakukan itu bukan persoalan reaktif. Yang pekerjaan berat kita hari ini adalah bagaimana kita bisa mencerdaskan masyarakat di luar sana bahwa dokter Indonesia itu handal kok. Dokter Indonesia itu baik kok. Kalau misalnya ada dokter yang perilakunya nggak bagus, nggak profesional, ya itu 1-2 yang mungkin kita harus perbaiki dokternya gitu loh. Kita nggak bisa bilang juga misalnya ibarat satu keranjang apel semuanya apelnya bagus semua. Ya kan pasti ada 1-2 apel yang mungkin nggak bagus, itu harusnya diperbaiki ya. Jangan sampai dokter yang lahir itu kan berkualitas tidak baik melayani masyarakat. Nah itu yang harus kita benahi, mencerdaskan masyarakat di luar sana. Nah tinggal kemudian menumbuhkan kebanggaan lah. Ya kalau seminggu yang lalu Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus bangga pakai produknya Indonesia gitu kan. Setuju. Artinya apa? Sama aja dengan menyatakan bahwa bangga dong dilayani sama dokter Indonesia. Harusnya begitu. Nah tinggal dokter Indonesianya sendiri juga kita harus dorong bahwa Anda harus bangga ngelayanin masyarakat di Indonesia. Walaupun katanya pasien tiap hari pasien BPJS, jangan lihat pasien BPJS-nya, itu saudara-saudara kita juga gitu loh. Ya kan? Jangan beda-bedain antara pasien BPJS bukan BPJS. Itu saudara kita juga. Kamu mau nggak keluarga kamu pakai BPJS dilayanin nggak bagus sama sejawat kamu yang lain? Tentu nggak mau juga gitu kan. Jadi layanilah sebaik mungkin, nggak peduli itu pasien BPJS. Yang penting profesional layanin supaya pasien itu puas. Yang penting itu puas dok. Bukan yang penting pasien sembuh. Karena kalau sembuh itu kan bukan urusan dokter. Sembuh itu kan urusannya Tuhan. Tapi yang penting pasien itu puas dilayanin. Walaupun nggak sembuh dia pasti akan menyatakan dokternya bagus, keren dokternya. Nah, seperti itu. Iya, dok. Ya mungkin perlu diingatkan lagi lafaz sumpah dokter yang dulu pernah diucapkan dok ya. Iya. Tuh, dok. Oke dok. Sekali lagi nih dok, kembali lagi tuh yang terkait dengan isu di sosmed tersebut ya dok ya. Mengenai pendidikan dokter spesialis ya, terkait juga dengan perhimpunan ya. Apakah benar dok ada pembatasan jumlah mungkin ya yang ada ya, jadi sehingga produksi dokter spesialisnya berkurang begitu dok. Kemudian apakah peran ID ya, organisasi profesi atau perhimpunan terhadap ini dok, kira-kira bagaimana dok? Ya, pembatasan itu sebenarnya bukan dari ID dok. Jadi kita tahu ada yang disebut dengan lembaga akreditasi mandiri perguruan tinggi kesehatan. Itu Lampetekes yang dibentuk di dalamnya ada unsur pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Kesehatan di situ. Ada organisasi profesi, ID dan kolegium, ada asosiasi institusi pendidikan AIPKI, ada asosiasi rumah sakit pendidikan bergabung di dalam Lampetekes itu. Tugas dari Lampetekes ini adalah melihat mulai dari berdirinya fakultas kedokteran yang baru, dilihat ini mutunya bagus apa enggak. Yeah. Kemudian dilihat juga prodinya, program studi pendidikan, apakah program studi pendidikan kedokteran umum maupun pendidikan dokter spesialis itu ditinjau oleh Lampetekes. Termasuk juga unsur di dalamnya adalah konsil kedokteran. Nah, dilihat kalau dia layak, dibentuklah berdirilah itu prodi pendidikan spesialis. Jadi kalau misalnya kayak di UI misalnya, di UI itu center prodi pendidikan spesialis saja yang bisa berdiri. Ya, di center pendidikan yang lain di UGM atau di Undip atau di Unhas itu pasti dilihat layak nggak berdirinya program studi pendidikan spesialis yang baru. Yang dilihat kelayakannya itu tidak hanya persoalan gedungnya udah siap, nggak hanya itu. Dilihat pengajarnya siap nggak, ya kan? Karena rasio pengajar dengan peserta didik itu 1:5 dok. Artinya apa? Kalau ada 2 pendidik, ya berarti bisa menerima PPDS nggak boleh lebih dari 10, gitu kan? Karena melihat dari rasio. Nah, jangan sampai rasio yang ditambah banyak sehingga yang terjadi apa? Si pengajarnya kewalahan ngajarin mahasiswanya. Kalau ditanyakan, kalau kewalahan di satu center pendidikan, buka lagi dong center pendidikan. Betul pertanyaannya, tapi pertanyaan selanjutnya adalah apakah center pendidikan yang itu sudah siap dia
mulai dari sarana prasarana sampai dengan SDM-nya, pengajarnya apakah sudah siap untuk itu. Karena apa? Nanti akan mempengaruhi akreditasi program studi dong. Karena kan kalau kita lihat akreditasi program studi itu akan banyak sekali indikator-indikator untuk melihat dia kualitas dari prodi itu sendiri. Nah, jangan sampai kita paksakan bikin prodi-prodi ternyata nggak berkualitas di situ. Nah, sekarang pilihannya kita mau produksi kuantitas atau kualitas. Kalau saya dua-duanya, kuantitas digenjot tapi kualitasnya tetap harus terjaga. Jangan sampai kualitas nambah, prodi dibuka, rekrutmen banyak, tapi yang lahir dokternya nggak berkualitas. Kita khawatir tadi kalau dokter Aryo sampaikan berpegang kepada sumpah dokter, kita nggak mau dokter yang lahir itu justru jadi ancaman buat masyarakat. Dia diagnosisnya asal-asalan, yang penting dibayar, yang penting gue dibayar deh. Tapi diagnosisnya asal-asalan, terapinya juga asal-asalan, dibanyakin pemeriksaan penunjang yang sebenarnya nggak perlu, obatnya asal-asalan, dibanyakin obat-obatnya. Yang begitu yang kita harus jaga sebenarnya. Gitu loh. Yang penting ada keselamatan pasien dulu yang diutamakan. Oke, baik dok. Jadi jelas dok ya. Oke, kemudian dok berikutnya kira-kira dok bagaimana peran ID ya dalam proses penerimaan hingga penempatan dokter spesialis dok? Apakah peran ID itu vital atau hanya suportif atau bagaimana dok? Ya, nah itu juga banyak ditanyakan lalu. Katanya ID super power, super body kan super power, nggak ngerti juga tuh bahasanya. Saya ngacunya kepada dua undang-undang aja, undang-undang praktek kedokteran sama undang-undang pendidikan kedokteran. Di dalam proses pendidikan kedokteran, rekrutmen sampai dengan melahirkan dokter spesialis itu nggak ada peran ID. Tadi ya saya sampaikan, ID hanya mengirim utusan duduknya di Lampetekes. Nah, kalaupun nanti akan ada kelulusan dokter spesialis, bukan ID-nya, bukan ID maksudnya dalam hal ini pengurus besar ID tidak, tapi ada kolegium. Kolegium pun itu tidak kolegium numplek orang kolegium langsung menentukan kelulusan semuanya, enggak. Kan ada juga program studinya di situ. Nanti paling akan dikirim penguji nasionalnya kolegium akan dikirim untuk melihat. Bahkan di beberapa pendidikan spesialis, penguji itu tidak hanya dari nasional. Penguji itu akan diundang dari center-center pendidikan yang dari luar negeri untuk menjadi penguji juga. Karena itu standarnya harus dinaikkan menjadi standar internasional. Jadi kalau ditanyakan peran ID sangat signifikan di dalam proses pendidikan, enggak. Proses pendidikan itu tetap menjadi domain dari institusi pendidikan. Kalaupun ada keterlibatan ID, paling unsurnya unsur dari kolegium terlibat di dalamnya. Oke, menjadi jelas dok ya, karena awam taunya ID, Ikatan Dokter Indonesia. Katanya jadi, ID power, super power. Jadi masalah ini, masalah itu, ujung-ujungnya ke ID. Nah, sampai katanya ada sendal jepit hilang di masjid, ID itu urusannya katanya gitu. Iya baik dok. Makin menarik dok ya. Oke, berikutnya dok, pertanyaan berikutnya ini kira-kira dokter apakah pernah mendengar apakah ada pembatasan atau persyaratan ya dari perhimpunan spesialis yang menghambat seorang dokter untuk bisa masuk ke pendidikan program dokter spesialis dok? Kalau dari perhimpunan enggak, saya rasa enggak, karena dari aturan sendiri yang terlibat dalam proses pendidikan itu hanya kolegium. Perhimpunan tidak terlibat sama sekali. Nah, perhimpunan mungkin yang dimaksudkan keterlibatan perhimpunan ini pada saat praktek, dok. Pada saat praktek, saya harus jujur ada beberapa perhimpunan itu pun tidak, misalnya salah satu perhimpunan itu tidak semua daerah akan mengalami itu. Jadi ada salah satu spesialisasi akan mengurus rekomendasi praktek itu mengalami kesulitan. Nah, kesulitan itu ternyata kalau ditelusuri tidak dari perhimpunannya sendiri, karena perhimpunan itu punya kebijakan internal perhimpunan untuk menerbitkan rekomendasi bagi spesialis anggotanya. Itu yang terjadi gini dok, faktanya ini saya harus ngomong jujur, faktanya misalnya ada dokter mau praktek di rumah sakit A, maka untuk mendapatkan rekomendasi dari perhimpunan di kabupaten kota itu atau di provinsi itu harus mendapatkan rekomendasi dari dokter senior atau dokter yang lebih dulu berpraktik di rumah sakit itu. Nah, kadang-kadang itu yang jadi hambatan. Dokter yang berpraktik duluan di rumah sakit atau dokter seniornya nggak memberikan rekomendasi. Nah, tetapi yang menyebar di halayak, termasuk si dokternya mungkin menyampaikan informasi begini. Ini seolah-olah yang salah perhimpunan. Padahal sebenarnya oknum-oknum saja nih dok. Nah, ini yang sementara kita benahi. Kita koordinasi dengan
semua perhimpunan, tolong dibenahin ini, jangan ada hambatan. Karena yang menentukan dokter itu bisa bekerja di rumah sakit itu hanya 2 mekanisme. Pertama, clinical appointment dari pimpinan rumah sakit atau vaskes. Yang kedua adalah credentialing dari komite medik. Hanya 2 ini saja, gitu loh. Jadi jangan ditambah persyaratan-persyaratan yang lain sehingga pemenuhan dokter-dokter di rumah sakit menjadi terhambat. Bukan persoalan terhambatnya saja, persoalannya adalah nanti terjadilah disinformasi yang tadi disampaikan. Jadi orang ngomongnya, oh ini yang salah bahkan dok, mohon maaf, saya di beberapa daerah tuh ada omongannya yang begini. Oh ini kolegiumnya menahan. Saya bingung juga. Kok ada kolegium di daerah ya? Kolegium itu kan cuma adanya di pusat. Nah, ya ini bahasa-bahasa seperti ini itu menjadi disinformasi dok di daerah-daerah. Banyak yang ngomong, oh dihambat rekomendasinya oleh kolegium A, kolegium B di daerah. Banyak dok yang masuk gitu. Kita bingung, loh kok ada kolegium di provinsi? Nggak ada kolegium di provinsi. Kolegium itu adanya di pusat. Kalau perhimpunan iya ada di tingkat provinsi ada perhimpunan spesialis. Nah, tetapi pada saat kita cross check ternyata bukan aturan perhimpunannya. Kadang-kadang itu menjadi oknum. Nah, kalaupun ada aturan perhimpunan itu yang kita benahin. Kita sering sampaikan ke perhimpunan, tolong jangan bikin aturan-aturan tambahan sehingga mempersulit sejawat kita ingin praktek. Itu aja. Baik dok. Jadi memang ini sudah PB ya dan cabang-cabang juga sudah disosialisasikan tentu dok ya untuk bisa mengatasi hal ini dok ya. Baik. Oke, kira-kira menurut Dokter Mahesa dengan adanya kritik dari ya dokter yang ada di sosmed tersebut, apakah atau mungkin kritik-kritik yang lain, kritik yang pedas ya, apakah menurut Dokter Mahesa akan mempengaruhi reputasi IDI dok sebagai organisasi profesi ya? Ya, kalau kritikan itu kan hal yang biasa ya dok. Ya. Kita pun kalau jadi pimpinan ya harus siap dikritik juga gitu kan. Ya. Nah, kita harus memandang kritikan itu sebagai introspeksi dan bahan perbaikan, evaluasi kita. Nah, sekarang persoalannya tidak hanya terbatas kita menangkap kritikan itu sebagai evaluasi internal organisasi, tetapi yang jadi masalah adalah kritikan itu ketika dikapitalisasi menjadi disinformasi yang beredar. Nah, tantangan IDI hari ini adalah selain membenahi organisasi, karena ini organisasi yang cukup besar dong. Ya. Bisa dibayangkan ada organisasi yang di dalamnya ada anak-anak organisasi yang begitu banyak. Ada sekitar 80-an perhimpunan di dalam tubuh besar IDI. Ada kolegium, sekitar 30-an kolegium di dalamnya. Ada IDI wilayah, IDI cabang. Jadi ini sebuah organisasi yang besar. Artinya kalau organisasi besar, kita nggak bisa mengatakan bahwa semuanya fine, semuanya on the track. Enggak. Pasti ada problematika yang terjadi di organisasi. Apakah itu dilakukan oleh oknum atau sekelompok oknum ya kan? Itu yang harus terus dibenahi oleh IDI sebagai organisasi yang besar. Makanya aturan-aturan organisasi itu harus terus direview, kemudian di cross check di lapangan apakah ada problem, itu yang kemudian dibenahi oleh perangkat-perangkat organisasi. Nah, tantangan yang keduanya adalah bagaimana kita menghadapi disinformasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Sekarang zamannya tadi saya sampaikan, zaman sosial media dianggap sebagai salah satu referensi yang ditangkap oleh publik. 2 PR besar ini harus terus diberlakukan oleh IDI. IDI nggak boleh berpuas diri bahwa IDI udah besar, nggak pedulilah dengan apa yang terjadi, nggak boleh. Pembenahan itu harus terus terjadi di IDI karena itu sejatinya itu sebuah proses yang alami yang memang harus dilakukan sebuah organisasi dimanapun proses perbaikan itu harus dilakukan. Oke. Baik dok, terakhir dok ya, apakah dokter ada pesan ya untuk seluruh anggota IDI, ya, seluruh dokter di Indonesia dok? Silakan dok. Ya, pertama dokter Indonesia ini kan lahir dari rahim dokter-dokter pejuang dok. Kita ingat di masa prakemerdekaan itu yang menggagas pergerakan kemerdekaan itu adalah para dokter. Lahirnya IDI itu dari 2 organisasi besar kemudian disatukan menjadi satu organisasi dengan kata ikatan. Artinya apa? Ikatan itu kan dari rantai yang terpisah kemudian dijadikan satu. Itulah filosofi dari Ikatan Dokter Indonesia, dari Dokter Indonesia sebagai agen-agen perubahan, agen pemersatu bangsa. Sekarang dengan banyaknya isu yang beredar, itu jangan menjadi pemicu pecah belahnya profesi kedokteran. Justru ini harus menjadi trigger untuk menyatukan lagi dokter-dokter Indonesia untuk melawan semua dinamika yang terjadi
Tapi yang terpenting adalah tetap tegakkan sumpah dokter, tetap tegakkan etika kedokteran, tetap tegakkan profesionalisme dokter. Karena apa? Profesi dokter ini sampai mati kita akan dianggap sebagai profesi dokter yang luhur. Artinya kita harus mengedepankan profesionalisme, kepentingan publik, kepentingan pasien itu menjadi yang lebih utama. Nah, kepentingan pasien menjadi lebih utama, organisasi harus disatukan kembali, dipererat, tantangan begitu banyak. Pandemi selama 2 tahun terakhir dok, itu harusnya menjadi pelajaran berharga buat kita semua. Tanpa kita bersatu, tanpa kita berkolaborasi, tanpa kita bersinergis, kita nggak akan bisa ngadepin semua masalah. Dokter Indonesia, ayo bersatu, bersama Rumah Besar Ikatan Dokter Indonesia, kita hadapin semua tantangan agar Indonesia ke depan menjadi lebih sehat. 2045 adalah 100 tahun Indonesia emas. Artinya kesehatan Indonesia harus lebih mandiri, lebih berdaulat di tahun 2045 sebagai 100 tahun Indonesia emas. Dan dokter Indonesia harus kembali menjadi pioner dari pergerakan kemajuan bangsa. Sebagaimana tahun 1908 dokter-dokter Indonesia menggagas pergerakan-pergerakan itu sebagai sebuah kemajuan yang dibawa oleh kaum-kaum intelektual dengan prinsip keluhuran profesi. Mungkin itu. Ya. Makasih banyak Dr. Mahesa. Sobat Orbit semua, kita telah menuntaskan edisi podcast kita kali ini ya. Tentu sudah banyak yang bisa diambil sebagai pelajaran ya dari topik kita kali ini. Dan sebagai penutup kami ucapkan terima kasih ya kepada narasumber Dr. Mahesa Pranadipa MH. Terima kasih banyak dokter sudah berkenan berkunjung dan sebagai narasumber di acara kita kali ini ya. Sebagai penutup kami ucapkan terima kasih. Salam sehat, tetap semangat. Salam satu ID.